Nah, kadang-kadang kita kalau memahami kata-kata dini itu sesuai dengan peraturan pemerintah itu kayaknya pendidikan anak usia dini itu sampai sebelum TK sepertinya. Tapi hari ini saya akan coba untuk yang lebih dini lagi coba mungkin ya. Jadi bahkan sebelum ketemu orang tuanya kayaknya gitu. Baik, jadi pendidikan musik anak sejak dini di PowerPoint saya pagi ini adalah saya memberi judul musik sejak dini. Jadi sejak dini dalam arti mulai dari kita belum menjadi manusia, tapi masih menjadi janin dalam kandungan. Jadi kalau menurut informasi teman-teman dari bidang kedokteran, menurut hasil penelitian mereka, pada usia kehamilan ibu yang sedang mengandung, pada usia kehamilan 24 minggu, jadi sekitar 6 bulan. 6 bulan itu kalau ibu hamil di akhir trimester kedua. Di akhir trimester kedua itu perkembangan janin yang pertama kali berkembang itu adalah indera pendengarannya. Nah, tentu saja bentuknya mungkin pendengaran belum seperti kita yang sudah punya telinga begini. Tapi karena susunan kepala masih sangat plastis, sangat lemah, sehingga janin itu bisa mendengarkan suara dari getaran-getaran itu. Itu yang apa namanya? Yang sejak dini dari awal itu. Nah, artinya apa? Artinya semua manusia di dunia ini sudah punya pengalaman dengan suara. Yang pertama, jadi kalau kita bicara indera, itu semua manusia sudah mengalami, yaitu suara. Nah, suara itu berasal dari mana? Ya, suara itu bisa berasal dari dalam tubuh ibu itu sendiri. Ya. Jadi, misalnya eh, suara yang paling mudah deh, misalnya paling mudah itu suara detak jantung, misalnya. Kan kita tahu detak jantung manusia itu normal 60 sampai 80 ketukan setiap menit gitu ya. Mungkin kita dalam keseharian kita tidak pernah merasakan atau mendengar detak jantung, tetapi janin di dalam plasenta, di dalam kandungan, dia bisa mendengar dengan sangat jelas. Ya, jadi detak jantung itu awal mulanya kita semua, yaitu janin, punya pengalaman dengan suara. Itu detak jantung. Kemudian ada suara-suara tubuh yang lain, namanya gerakan peristaltik khusus ya. Jadi ya memang kalau sekarang kita tidak bisa mendengarkan, tetapi kalau misalnya kita menggunakan stetoskop atau misalnya menggunakan USG, nah, maksudnya dengan alat bantu, kita sangat mudah akan mendengarkan berbagai macam suara-suara itu. Jadi ada detak jantung ibu, itu suara-suara internal. Kemudian ketika ibu berbicara, itu juga ada getaran, itu yang internal. Kemudian suara-suara, ya misal begini, mungkin kita pernah mengalami kalau misalnya lapar kita sebut, wah perut saya kok keroncongan ya. Ada suara-suara seperti itu suara-suara internal. Jadi berbagai macam suara internal yang didengar oleh kita semua ketika masih janin. Kemudian satu lagi, itu suara eksternal. Jadi kita di dalam kandungan bisa menekan suara eksternal, tentu saja tidak seperti yang kita dalam kondisi sekarang mendengar, karena di dalam kandungan ya. Misalnya ada suara bising, ada mungkin musik-musik dari luar. Intinya suara yang dari luar tubuh ibu. Jadi itu ada dua. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita metaforakan ke musik, di dalam musik itu ada beberapa elemen. Jadi musik itu adalah suara-suara yang sudah disusun, dikonstruk sedemikian rupa, sehingga dia menjadi yang kita pahami sebagai musik. Nah, elemen mendasarnya adalah satu adalah timbre. Timbre itu warna suara. Nah, warna suara ini kita sudah punya dari pengalaman di dalam perut ibu tadi. Kan berbagai macam jenis suara. Kemudian yang kedua, tempo. Yang tadi detak jantung. Jadi kita mengetahui tempo itu dari presentasi pola, yaitu pola irama. Itu dapat dari jantung. Kemudian yang ketiga itu dinamika. Jadi misalnya ketika ibu sedang bernapas, itu ada suara seperti gelombang naik dan turun, dinamika.
Nah, yang terakhir itu pitch. Pitch itu adalah suara yang terukur, yang kalau kita sekarang sebut misalnya nada gitu. Yang tentu saja pitch yang didengar ketika kita masih menjadi janin itu tidak seperti yang sekarang ini memang. Tapi pengalaman itu sudah ada. Jadi itu adalah pengalaman yang kemudian akan menjadi pengalaman sehari-hari kita. Jadi kita dalam kehidupan yang sekarang ini sangat biasa dengan warna suara. Misalnya Romo Prill berbicara dengan saya, warna suara kami berbeda walaupun sama-sama suara laki-laki misalnya. Atau suara ibu, suara adik, suara kakak, itu timbre macam-macam. Jadi pengalaman sehari kita sangat dekat dengan itu. Yang kedua pengalaman tempo juga. Tempo misalnya kita berjalan atau kita berbicara, kita makan, kita minum, macam-macam. Setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ini pengalaman yang di luar janin sudah. Tapi semua ada hubungan dengan yang di dalam. Kemudian dinamika, misalnya ketika kita sudah mulai sekolah, kita ketemu orang lain, kemudian kita bermain bersama, berinteraksi dengan orang lain, itu pengalaman dinamikanya. Kemudian pengalaman pitch itu paling dekat adalah ketika berbicara. Karena setiap orang berbicara, kalau mau diukur, sebetulnya punya ketinggian nada yang berbeda-beda. Ya, yang paling umum, contoh yang paling umum ya. Teman-teman Indonesia Timur kalau berbicara biasanya temponya agak cepat, kemudian nadanya agak tinggi gitu ya. Kemudian dinamikanya juga lebih keras. Bandingkan misalnya dengan teman-teman yang di Jogja. Ya timbre biasanya lebih lebih lembut, kemudian dinamikanya tidak keras, pitch-nya juga rendah. Jadi apapun yang kita sebut musik, pada faktualnya dalam kehidupan sehari-hari sudah kita alami semua gitu. Nah, memang banyak sekali quote-quote tentang apakah itu musik, apakah itu musik. Saya kira itu kita bisa lihat di YouTube atau di mana lah ya, gampang ya. Nah, menurut saya yang sebetulnya yang kita perlu diskusikan itu adalah musik itu terus manfaatnya apa sih? Menurut saya itu ini jauh lebih penting. Jadi the benefit of music kira-kira itu. Memang musik itu salah satu cabang seni. Jadi dalam seni kalau fine art itu ada seni untuk seni. Jadi art for art. Ya itu nggak ada masalah, itu bagus. Tapi ada sisi lain yang menurut saya perlu juga kita kembangkan itu manfaatnya. Jadi menurut beberapa hasil penelitian, kalau anak-anak mengikuti atau beraktivitas dengan musik, maka itu akan mempertajam konsentrasi mereka, meningkatkan kemampuan membaca, mendukung kebiasaan belajar, dan self-esteem, menghargai diri sendiri. Kemudian juga ada penelitian yang mengatakan bisa meningkatkan kerja memori, kemudian ada bisa membantu pengembangan keterampilan, atau meningkatkan abstraksi matematika, misalnya. Jadi banyak sekali manfaat yang selama ini sudah diteliti oleh para peneliti, dan menurut saya kalau ketika kita bicara tentang musik sejak dini, memang selama ini sangat jarang bicara sampai ke sana. Ya rata-rata bagaimana anak supaya bisa main musik, anak saya kok kayaknya hobi musik, kira-kira alat musik apa yang perlu dia pelajari, musik jenis apa yang baik gitu. Nah, saya akan menyinggung sedikit soal belajar musik. Jadi karena kita semua sebenarnya sudah punya potensi, ya, saya tidak bicara bakat, tapi saya bicara potensi. Potensi kita sudah punya. Nah, kalau belajar itu berarti adalah sebuah cara bagaimana supaya kita bisa mendekati musik itu. Ada dua cara belajar. Satu yang namanya auditori. Auditori itu terkait dengan pendengaran. Karena memang musik itu adalah suara, maka model pembelajaran yang paling dekat itu adalah dengan mendengarkan. Nah, kalau bagi anak-anak mungkin jadinya metode pembelajarannya imitasi, meniru suara. Mungkin ya. Jadi itu kalau melalui pendengaran. Nah, yang kedua melalui visual. Visual itu adalah mengamati atau pada prakteknya yang kita sebut membaca not. Ini lepas dari apakah notnya balok, apakah not angka gitu ya. Jadi yang satu auditori mendengar, kemudian meniru, yang kedua membaca, itu dengan mengamati. Nah, biasanya pembelajar yang visual, yang belajar dengan melihat dan belajar dengan menonton, itu sementara berbalik dengan yang menggunakan auditori. Kalau auditori itu mendengarkan cerita,
Misalnya nada ini begini, bunyinya seperti itu gitu. Jadi mendengarkan cerita gitu. Kalau yang auditori. Nah, dari beberapa penelitian dikatakan bahwa pembelajar visual itu biasanya mereka lebih peka dengan seni. Mereka inovatif, mereka kreatif karena ada rangsangan visualnya. Sementara yang auditori dikatakan lebih dekat dengan sains dan matematika. Jadi karena mendengar otomatis itu berimajinasi. Tapi kalau visual itu langsung melihat dan itu juga punya sensasi yang berbeda juga. Nah, pembelajar visual yang membaca not atau macam-macam dianggap sementara dalam penelitian itu dianggap kurang analitis dan rasional. Tapi kalau auditori lebih unggul dalam hal-hal membaca, menulis, berbicara di depan umum, sehingga disimpulkan bahwa pembelajar visual lebih cenderung mahir atau lebih ahli dalam solving problem, membuat keputusan, dan berpikir secara kreatif. Tapi kalau yang banyak belajar melalui auditori, itu dianggap cepat belajar dan membantu dalam mengingat. Jadi ini hanya sekilas tentang praktek pembelajaran musiknya gitu. Jadi saya kira mungkin itu intro dari saya. Saya berharap kita bisa diskusi. Nah ini PowerPoint yang sudah lewat saya baca tadi, Mas Bit. Ini PowerPoint yang kedua atau ketiga mungkin ya. Ya, PowerPoint bisa dijalankan, monggo. Ini tadi saya potong, saya sampaikan tadi sudah ini semua ya. Oke. Ya, ini tadi yang soal apakah musik itu ya dari banyak quotes-quotes ya. Ya, betul. Ya. Karena ini yang lebih banyak menarik untuk didiskusikan kayaknya. Banyak sekali. Ya, Iya. oke, next. Nah, ini Pak, manfaat belajar musik, Pak. Oke. Mungkin ini ya, Pak ya. Sampai sini ya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan ada beberapa contoh. Ya tentu saja lebih banyak dari ini karena penelitian manfaat itu sudah sangat banyak sekali ya. Yang Ya, ya. saya tidak tahu mungkin di sini juga banyak. Oke, bisa lanjut. Ya, ini sebenarnya yang ingin saya jelaskan dalam belajar musik. Kadang-kadang orang tua atau kita tuh sudah sibuk sendiri dengan alat. Ya. Tapi kalau kita Mm-mm. lihat gambar tadi, karena kita sudah punya potensi musikal dan sudah dikaruniai alat musik yaitu tenggorokan. Jadi yang paling baik anak-anak itu kalau misalnya beraktivitas musik ya dengan vokal, seperti gambar yang di atas ini. Ya, jadi ini mungkin usia dini ini mungkin ini anak-anak yang sebelah sebelah kiri sini. Nah, setelah itu bisa berlanjut menggunakan alat dan ya macam-macam. Tapi ini juga penting kita diskusikan. Kalau anak belajar musik, tidak berarti mereka harus atau diorientasikan menjadi musisi. Ya.
Karena dalam kurikulum pendidikan kita, dimanapun seluruh dunia itu ada mata pelajaran musik namanya. Tapi orientasinya bukan untuk menjadi musisi. Nah, ini kadang-kadang bias persoalannya terus, apakah mereka tidak perlu terampil? Nah, pemahaman terampil ini juga yang memang menarik didiskusikan. Karena sekolah dasar atau mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, itu adalah sekolah umum. Dia bukan sekolah musik. Jadi musik itu hanya bagian dari pendidikan manusia sebetulnya. Tapi kalau si anak hobi musik, senang musik gimana? Itu ada yang disebut ekstrakurikuler yang kita bisa cari di tempat-tempat kursus. Tapi anak saya mau jadi musisi misalnya, itu ada sekolah menengah musik. Nah, terus apa yang dipelajari di sekolah? Di sekolah itu musik adalah alat, dia media pembelajaran. Bagaimana kita mendidik anak-anak supaya mereka bisa bekerja sama, mereka punya rasa empati, punya timbang rasa, tidak egois, kreatif, melalui media yang namanya musik. Makanya di sekolah dasar, dalam pelajaran seni budaya itu ada musik, ada tari, ada menggambar. Jadi semua ini adalah suplemen. Dia bukan yang terutama. Tetapi banyak sekolah kita salah memahami sehingga mereka mengatakan, wah kita sulit di sekolah tidak ada guru musik ya. Kan gitu sebetulnya. Ya guru musik terus mengajar apa? Supaya mereka terampil. Nah sebenarnya bukan itu. Jadi kalau misalnya pun anak-anak ada yang terampil itu bonus. Tapi orientasi bukan itu. Orientasinya adalah pada pendidikan manusia menggunakan musik sebagai salah satu medianya. Jadi ini kalau kita bicara musik di dalam konteks pendidikan. Ya, jadi kalau dia misalnya mau terampil organ gereja, ya kita kursus di pusat musik liturgi. Seperti itu kira-kira. Kemudian apa yang dikembangkan? Yang pertama dikembangkan adalah potensi musikal tadi. Ya, potensi musikal yang tadi kita sebut ada 4 elemen tadi. Nah, itu yang harus dikembangkan. Ya, kalau misalnya kita bicara, saya mengembangkan irama. Wah, irama itu kan sangat rumit sekali, bermacam-macam untuk orang musik ya. Ada seper 16, ada seper 32, tempo juga itu bermacam-macam sebenarnya. Itu yang dikembangkan sebetulnya. Supaya anak-anak mengalami yang namanya tempo itu dirasakan. Jadi bukan dipahami secara kognitif. Jadi bukan mengajarkan kepada anak-anak, misalnya mulai dari PAUD sampai SMA itu, tempo adalah sebuah kecepatan dengan bukan, tapi dia merasakan. Ini tempo 100 segini cepatnya, ini tempo 50 segini lambatnya. Misalnya. Oh dinamika kalau misalnya keras itu seperti ini, dan itu dipraktekkan. Misalnya paling sederhana, coba anak-anak teriak. Nah ini namanya keras nih. Coba kamu berbisik dengan teman-temanmu, ini namanya halus. Dan ini seperti permainan, tapi mereka benar-benar merasakan elemen dinamika itu. Nah yang terjadi selama ini, akhirnya guru-guru bias, karena harus mengisi raport, jadi harus ada nilai, harus ada ujiannya. Nah ujian itu semua kognitif, teori-teori musik, yang sama sekali tidak mengembangkan kemampuan imajinasi anak, kemampuan afeksi anak. Ya, artinya konsentrasinya tidak harus ke motorik bahwa dia terampil. Itu yang menurut saya harus benar-benar dipahami ya. Kalau enggak, sampai hari ini sebetulnya mata pelajaran musik di sekolah, sebagian besar yang saya tahu itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin ya saya bisa anggap sekolah yang sekolah mampu lah, sekolah kaya yang mungkin bisa mendatangkan guru musik. Tapi intinya bukan itu. Kalau mau terampil menjadi musisi, silakan nanti SMA masuk ke sekolah menengah musik. Habis itu nanti keisi, ya kira-kira gitu. Tapi kalau ya supaya bisa ngiringi gereja, ya kursus kan sudah ada pusat musik liturgi. Tapi supaya dia bisa ngiringi teman-temannya ulang tahun, silakan kursus ada di Yamaha Musik. Banyak tempat kursus yang bersifat ekstra. Jadi seni itu penting, tapi dia bukan satu-satunya. Jadi kalau kita tidak ahli musik, maka kita tidak bisa hidup. Ya itu nggak mungkin ya. Nah, pengayaan manusia itu adalah kalau dia punya musikalitas yang bagus, itu lebih baik sebetulnya. Bukan dia ahli musik. Karena ahli musik itu pilihan. Tidak bisa kita menciptakan anak-anak supaya ahli musik. Itu mengkebiri anak.
Ya, dalam dunia psikologi pendidikan anak itu hukumnya haram kalau kita mencetak anak menjadi musisi, itu haram hukumnya, berarti salah. Seperti yang Khalil Gibran katakan, anakmu itu kan bukan anakmu. Nah, kita tuh hanya membimbing. Tapi menurut saya karena potensi musikal sudah ada, alangkah baiknya kalau orang tua dan guru juga punya kesadaran bagaimana potensi ini dikembangkan aja deh. Karena ini bermanfaat. Mungkin suatu saat dia jadi dokter, tapi dokter yang musikal, yang punya rasa musikal. Mungkin dia jadi politisi, ya. Politisi yang punya rasa musikal, yang kalau mau bohong rasanya kok berdosa misalnya gitu ya. Jadi apapun deh, kita ambil benefitnya, manfaatnya. Dia mau jadi bankir misalnya, urusan soal duit, mungkin dia kayaknya agak peka untuk tidak korupsi misalnya kan. Karena yang diajarkan di musik itu sebetulnya manfaatnya yang saya bicarakan, bukan lagi masalah keterampilan. Apalagi, apalagi ya, yang kita pelajari selama ini di Indonesia itu adalah musik dari Barat. Saya tidak anti Barat, saya belajar musik Barat. Tapi ketika kita bicara karakter bangsa Indonesia, sampai hari ini menjadi PR besar di negara ini, karakter Indonesia. Musik punya sumbangan nggak? Tidak. Musik tidak punya sumbangan untuk karakter bangsa Indonesia. Wong kita belajar musik barat kok. Orang Jawa pun mungkin kupingnya lebih bagus dengan diatonik do re mi daripada pelok slendro. Itu kenyataannya. Ya, tidak hanya di Jawa, di seluruh Indonesia sekarang yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan bukan anti barat. Saya bisa bicara begini karena saya belajar barat, baru saya tahu. Ternyata punya saya itu tidak banyak digunakan. Punya saya tidak banyak dieksplor. Punya saya tidak banyak dikonstruk menjadi sebuah pengetahuan yang dipakai oleh orang Indonesia. Tidak banyak. Yang ada musik gereja baru remoprier dengan inkulturasinya. Itu di musik gereja. Yang lain, kehidupan sehari-hari, enggak. Nah itu ya. Jadi kalau kita bicara mulai dari musik, sebenarnya bisa kemana-mana. Akhirnya kita bicara lintas budaya, ya cross culture seperti itu. Mengapa bicara sampai ke sana? Ya kita bicara manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, ya nggak usah kita pikirin, biarin aja. Ya kurikulum dihapus aja, ngapain malah bikin beban anak-anak aja. Kalau nggak ada manfaatnya. Tetapi di negara-negara lain, negara maju, itu musik itu wajib karena mereka sudah tahu manfaatnya. Mereka teliti. Sampai tadi yang disinggung oleh Mas Wid, mereka sudah sampai bicara kecerdasan. Nah, kita ikut-ikutan gitu loh. Oh, karena musik mau cerdas, terus kita juga ikut cerdas. Ya enggak lah, kalau mau cerdas itu ya gizinya yang bagus, hidup teratur, olahraga itu kan cerdas. Gitu. Bukan karena musik Mozart. Gitu loh. Jadi banyak sekali sebetulnya yang seolah-olah kita tahu, yang kita alami, tapi kita kayaknya masih sama-sama perlu belajar lagi kayaknya. Masih banyak gitu. Sehingga hampir 15 tahun terakhir ini penelitian penelitian saya memang saya lebih banyak ke gamelan memang gitu ya. Kebetulan saya di Jogja maksudnya gitu. Saya juga mengadvokasi teman-teman yang misalnya di NTT, Sasando misalnya, yang di Dayak, Sape, Gondang yang di Batak. Coba deh kalian mulai melihat lagi diri sendiri. Jangan selalu merasa kita ini rendah. Wah musik kita itu kalau tidak seperti Barat tidak keren. Ya, ini pemahaman karena kita selama ini kan hidup dalam negara postkolonial kan. Semua dijajah gitu. Kalau dibilang nggak jajah, ya kenapa kemarin Nadiem bilang merdeka belajar? Jadi baru tahun 2021 kementerian merasa kita perlu merdeka. Ya, kan gitu kira-kira ya. Nah, mumpung kita disuruh merdeka, ya marilah kita belajar terbuka, kita melihat di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, dan kita belajar. Apakah perlu belajar dari Barat? Yo perlu, perlu sekali. Mereka sudah jalan duluan tuh. Kita bisa belajar banyak dari Barat. Tapi tidak berarti kita memindahkan Barat ke sini. Ya nggak bisa. Karena keseharian kita kan beda. Ya kan wong hidup aja mereka 4 musim. Kita kapan ngalami musim dingin itu ya? Apalagi sekarang musim nggak karu-karuan, panas nggak karu-karuan begini. Itu mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi cara kita berperilaku, mempengaruhi cara kita sehari-hari. Nah, musik kan bagian dari kehidupan sehari-hari. Musik itu tidak barang istimewa kok. Itu biasa-biasa aja. Nah, saya kira itu mungkin Mas Wid, biar saya nggak kebanyakan nanti kejauhan ya. Jadi mungkin sampai sini wacana yang saya lemparkan, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi.